Jie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang potret terbaru Si Tinjau Lawik Flyover termegah di dunia sebagai tonggak Provinsi Sumatera Barat menyongsong era baru. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Provinsi Sumatera Barat akan membangun mega proyek flyover termegah di dunia yang bakal berdiri kokoh terus dikebut pemerintah pusat. Mega proyek di Indonesia, sampai saat ini masih terus dikebut dalam rangka menyongsong Indonesia maju pada tahun 2045. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur terus digenjot di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya merupakan proyek baru yang akan dibangun di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Beberapa proyek ini hadir untuk menjawab pembangunan YG adil dan merata di sejumlah daerah Indonesia. Di sejumlah provinsi, Sumatera, Sulawesi dan Papua, setidaknya ada 3 mega proyek yang hadir di tahun 2024 ini. Lantas apa saja ketiga mega proyek raksasa, yang baru-baru ini akan dikerjakan di akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden? Yuk kita simak. 1. Pembangunan flyover Si Tinjau Lawik. Mega proyek pertama yang akan kita bahas adalah pembangunan flyover Si Tinjau Lawik di Sumatera Barat. Rencana pembangunan flyover Si Tinjau Lawik di Sumatera Barat masih terus berproses, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir memastikan dukungan terhadap pembangunan flyover di jalur tersebut. Kawasan Si Tinjau Lawik merupakan rute yang memiliki tanjakan ekstrim, meski jalur ini termasuk jalur nasional yang memiliki badan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah untuk melewati jalur ini. Kendaraan berat harus mengambil sisi terluar jalan yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. 2 mega proyek selanjutnya adalah Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Konstruksi tahap 1 pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara Gorontalo dimulai pada Februari 2024. Pembangunan Pelabuhan Anggrek diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah Provinsi Gorontalo. 3 Jalan Trans Papua. Proses konstruksi pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena akan dimulai pada awal 2024 dan ditargetkan akan selesai pada tahun yang sama. Segmen LLI milik Kementerian PUPR dirancang dengan panjang 50,14 km, dengan perkiraan biaya investasi sebesar 3,3 triliun rupiah. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar market sounding atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan flyover Si Tinjau Lawik di Padang, Sumatera Barat, menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, KPBU. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahyantini mengatakan, kegiatan market sounding ini merupakan forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai proyek KPBU. Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat dari para badan usaha atas proyek KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku penanggung jawab proyek kerjasama, PJPK, ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR. Proyek KPBU Flyover Si Tinjau Lawik merupakan proyek atas prakarsa badan usaha, Unsolicited, yang mempunyai nilai investasi sebesar 2,824 triliun rupiah dengan panjang jalan 2,781 km dan masa konsesi selama 12,5 tahun. Skema pengembalian investasi yang digunakan pada proyek ini berupa pembayaran availability payment, AP, dari pemerintah kepada badan usaha, dan direncanakan akan memasuki tahap lelang pada akhir kuartal 1 tahun 2024. Proyek KPBU Flyover Si Tinjau Lawik berada di Jalan Lintas Lubuk Selasih Batas Kota Padang. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok. Arus barang dan orang dari Pulau Jawa yang menuju Kota Padang melewati jalur ini, terangnya. Reni menjelaskan, kawasan Si Tinjau Lawik merupakan rute jalan yang memiliki tanjakan ekstrim dan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas.
Meski termasuk jalur nasional yang memiliki badan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah untuk melewatinya. Kendaraan berat harus mengambil sisi terluar jalan yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. Untuk itu, pembangunan flyover Sitinjau Lawik bertujuan meningkatkan kualitas jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat gradien kemiringan jalan existing yang sangat curam. Sehingga memberikan tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya bagi pengguna jalan. Dengan dibangunnya flyover Sitinjau Lawik diharapkan dapat mengurangi antrean pada tanjakan Sitinjau Lawik sehingga memperlancar proses distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat, Jipungkas Reni. Flyover Sitinjau Lawik merupakan sebuah flyover yang berada di Jalan Padang, Solok, tepatnya di Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Flyover ini rencananya akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dengan Hutama Karya sebagai kontraktornya dengan nilai investasi mencapai 4,8 triliun. Flyover Sitinjau Lawik ini direncanakan memiliki dua panorama, yaitu panorama 1 dibangun diperkirakan nilai investasinya mencapai 1,163 triliun yang rencananya dibangun sepanjang 2,78 km. Dengan 4 buah jembatan layang dengan lebar badan jalan flyover 2x 3,5 meter ditunjang bahu luar selebar 1,5 meter dan trotoar 0,5 meter. Dan untuk panorama 2 nilai investasinya diperkirakan mencapai 2,051 triliun. Pembangunan flyover ini untuk memperbaiki aspek geometrik jalan menjadi lebih baik. Yakni, gradien maksimal dari yang awalnya 26% menjadi 8% dan radius tikungan yang semula kurang dari 15 meter menjadi kurang dari 95 meter, dan jarak pandang menjadi lebih baik. Flyover ini terdiri dari jalan dan jembatan dengan 5 tahap pengerjaan buat jalan, dan 4 tahap untuk jembatan. Sitinjau Lawik merupakan jalanan ekstrim yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok yang berjarak sekitar 6 km. Sedangkan panjang keseluruhan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Solok ini berjarak 53 km. Jalan ini merupakan jalan nasional sekaligus jalan lintas Sumatera yang menghubungkan ke Dahmasraya, Jambi hingga ke Pulau Jawa yang ramai dilewati oleh orang maupun barang dan truk-truk besar yang mengangkut logistik mengarah ke Kota Padang atau sebaliknya. Meskipun jalan ini ekstrim tapi ramai dilewati karena merupakan jarak terdekat dari Solok menuju Kota Padang dengan jarak 53 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Alternatif lainnya adalah melewati Kota Padang panjang tapi jaraknya lebih jauh hampir 3 kali lipat yaitu dengan jarak 132 km. Sitinjau Lawik ini berada di kawasan hutan lindung dengan tingkat kemiringan jalan mencapai 45 derajat. Jalanan ini penuh dengan tanjakan dan turunan terjal, dipenuhi belokan tajam, tebing dan jurang mengikuti kontur perbukitan. Selain itu, pada saat hujan gerimis biasanya diselimuti oleh kabut tebal yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke jurang. Dikarenakan memiliki kemiringan yang ekstrim maka di daerah Sitinjau Lawik ini rawan terjadi kecelakaan dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurut data dari Polresta Padang selama periode 2016 hingga 2020 sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang. Selain itu untuk truk yang bertona besar seringkali gagal menanjak, kendaraan hilang kendali remblong yang sering menyebabkan kecelakaan beruntun dan kendaraan masuk jurang. Jalanan Sitinjau Lawik merupakan salah satu urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Arus barang yang datang dari Jakarta dan provinsi tetangga seperti Lampung, Palembang dan Jambi harus melewati jalanan Sitinjau Lawik yang merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatera. Terputusnya jalur di Sitinjau Lawik akan menghambat kelancaran arus barang ke Padang yang efeknya secara ekonomi akan terasa, dan naiknya inflasi daerah. Sekian mungkin sedikit cerita tentang potret terbaru Sitinjau Lawik Flyover termegah di dunia sebagai tonggak Provinsi Sumatera Barat menyongsong era baru. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.